Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita bisa ngaji kitab Is'afu Ahlil Iman, menyelamatkan orang-orang yang beriman, biwadhaifi syahri Ramadan, dengan melaksanakan tugas-tugas amaliyah di bulan Ramadan, yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Ustadz Al-Jalil Syekh Hasan Muhammad Masyad. Pada bab ma jaa'a fi fadli shaumi, hadis keempat, halaman 7. Halaman 7, hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. An Abi Umamah, diriwayatkan dari Abi Umamah, Sudayib ni Ajlan, yaitu Sudda bin Ajlan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni, perintahkan padaku bi amalin, suatu amal. Ada sahabat datang sowan kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, berilah aku amalan. Nyuwun amalan ya Rasulullah. Qala, Rasul bersabda, alaika bisawmi, sering-seringlah berpuasa. Alaikah bisawmi, sering-seringlah berpuasa. Izin, geser biar gak ngobrol terus. Ayo izin di sini. Fahri, pindah di sana deh. Ayo berdiri, pindah. Awas kena ini. Ayo Ishak, mau berdiri. Sering-seringlah berpuasa, fa innahu, maka sungguh puasa
maka sungguh puasa la idlalah, tak ada bandingan baginya. La idlalah, tidak ada bandingan baginya. Qultu la idlalah, tidak ada bandingan baginya. Qultu, saya berkata lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni, perintahkan padaku, bi amalin, suatu amal. Setelah Rasulullah menjawab, apa ya Rasulullah amalan yang bisa kulakukan? Puasa, banyak-banyak puasa, pahalanya itu sangat besar, tidak ada tandingannya. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah amalan yang bisa kulakukan? Qala, Nabi bersabda, alaikah bis saumi, laksanakanlah puasa, laksanakanlah puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa, la idlalah, tidak ada bandingan baginya, tidak ada bandingan baginya. Qultu, saya bertanya lagi, nanya terus ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni, perintahkanlah diriku, bi amalin, suatu amalan. Qala, Rasulullah bersabda, alaika bis saumi, laksanakanlah puasa. Alaika bis saumi, laksanakanlah puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa, la mithlalah, tidak ada bandingan baginya, tidak ada bandingan baginya. Rawahu An-Nasa'i, meriwayatkan pada hadis An-Nasa'i. Wa Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah, fi sahihihi, dalam sahihnya. Wa fi riwayatin, dan di dalam suatu riwayat, lin Nasa'i, milik Imam Nasa'i. Qala, beliau bersabda, beliau Abi Umamah, ataitu, saya sowan Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kemudian saya matur, bertanya, kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni, perintahkan padaku,
bi amrin, suatu amalan yanfa'uni Allah, yang Allah akan memberikan manfaat padaku, yang Allah akan memberikan manfaat padaku, bihi, dengan itu. Ada sahabat sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perintahkan padaku apa yang bermanfaat bagiku, apa yang Allah akan memberikan atau mendatangkan manfaat kepadaku. Singkatnya, yang diminta oleh sahabat ini petunjuk dari Rasulullah. Ya Rasulullah, apa sih amalan yang nanti di akhirat akan bermanfaat padaku? Qala, Nabi menjawab, alaika bisyam, sering-seringlah berpuasa atau laksanakanlah puasa. Fa innahu, maka sungguh puasa, la mislalah, tidak ada bandingan baginya, tidak ada bandingan baginya. Warawahu, meriwayatkan pada hadis Ibnu Hibban. Siapa Ibnu Hibban? Fi sahihihi, di dalam sahihnya, fi hadisi, di dalam hadis, qala, berkata beliau Abi Umamah, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkan padaku, ala amalin, atas amal, adkhuluh, yang saya masuk, bihi, dengan amal itu, al jannatah, ke surga. Ada sahabat namanya Abi Umamah, datang sowan kepada Rasulullah, kemudian bertanya, ya Rasulullah, apa sih amalan yang dengan amalan itu saya bisa masuk surga? Qala, Nabi menjawab atau bersabda, alaika bis-saumi, laksanakan puasa, fa innahu, maka sungguh puasa, la mislalah, tak ada bandingan baginya. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa
amalan ibadah puasa itu adalah amalan yang spesial, yang mempunyai nilai pahala besar. Allah akan membalasnya sendiri di hari kiamat, dan Rasulullah mengatakan bahwa alaika bisyam fa innahu la mislalah, alaika bisawm fa innahu la mislalah. Sering-seringlah atau laksanakanlah puasa karena pahalanya tidak ada bandingannya. Qala, perawi berkata, perawi selain Abu Umamah, qala perawi berkata, fakanah maka ada Abu Umamah. Siapa Abu Umamah? La yura, tidak terlihat. Euro momen main sepak bola Euro dulu ya. Apa artinya Euro itu? Dilihat. La yura, tak terlihat, fi baitihi, di rumah Abu Umamah, di rumah Abu Umamah, ad-dukhanu, nyala api atau asap. Ad-dukhanu, asap. Naharon, di siang hari. Illa idza nazalah, kecuali bertamu, kecuali bila bertamu, bihim, pada Abu Umamah dan keluarga, bihim, pada Abu Umamah dan keluarga, doifun, siapa tamu. Semenjak Abu Umamah dikasih saran oleh Nabi, sering-seringlah kamu berpuasa, maka semenjak itu di rumah Abu Umamah tidak terlihat asap kalau siang hari, kecuali ada tamu maka beliau masak. Itu maksudnya keluarga Abu Umamah beserta Abu Umamah sendiri sering berpuasa di siang hari, dengan bukti tidak pernah ada asap terlihat apabila siang hari kecuali ada tamu. Dan pemahaman yang kedua, tamu itu, kalau ada tamu diusahakan dikasih suguhan semampunya. Kalau ada mie goreng. Kalau ada telur saja. Kalau ada ayam goreng. Kalau ada sate. Minumannya seadanya. Kalau ada air putih gak apa-apa. Teh anget gak apa-apa. Es teh gak apa-apa. Es teler gak apa-apa. Pokoknya jangan sampai kalau ada tamu pulang kehausan, pulang kelaparan. Fadlu Ramadanah, keutamaan puasa Ramadan, keutamaan puasa Ramadan. Fi Makkah, di Makkah.
An Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah dan Sayyidina Abbas. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man adraka syahr Ramadan, man adraka, siapa yang mendapati, barang siapa yang mendapati, man adraka, barang siapa yang mendapati syahr Ramadan, bulan Ramadan, bi Makkah, di Makkah, fasamahu, kemudian dia berpuasa di situ, fasamahu, kemudian dia berpuasa di situ, wa qamah, dan dia ibadah, minhu, dari Ramadan, ma, ibadah, tayassarah, yang mudah, maksudnya semampunya, kataballahu, maka Allah menulis, maka Allah menulis, lahu, baginya, mi'ata alfi syahrin, 100.000 bulan, mi'ata alfi syahri Ramadana, pahala 100.000 bulan Ramadan, fima siwah, di selain Mekah, di selain Mekah. Wa kataba, dan Allah menulis, lahu, baginya, bi kulli yaumin, di setiap hari, itqah raqabatin, pahala memerdekakan budak, pahala memerdekakan budak, wa bi kulli lailatin, dan di setiap malam, itqah raqabatin, pahala memerdekakan budak, wa kulli yaumin, dan di setiap hari, himlanah farasin, pahala pejuang berkuda, pahala pejuang berkuda, fi sabilillah, di jalan Allah, wa fi kulli yaumin, dan di setiap hari, hasanatan, ditulis satu kebaikan, hasanatan, ditulis satu kebaikan, wa fi kulli lailatin, dan di setiap malam, hasanatan, ditulis satu kebaikan. Rawahu, meriwayatkan pada hadis Ibnu Majah. Siapa Ibnu Majah? Keutamaan bulan Ramadan di Masjidil Haram atau di Mekah Al-Mukarram. Semoga kapan-kapan kita bisa berpuasa bareng-bareng di bulan Ramadan di Mekah. Amin. Barang siapa yang berpuasa
di bulan Ramadan di Mekah dan beribadah sesuai kemampuannya masing-masing, maka seolah-olah dia melaksanakan ibadah puasa di luar Mekah sebanyak 1000 kali. Jadi satu ibadah Ramadan di Mekah itu sama dengan 1000 kali beribadah di luar Mekah. Bahkan setiap harinya mendapat pahala sebesar pahala orang memerdekakan budak. Mendapatkan pahala sebesar pahala para pejuang, orang mati syahid di jalan Allah. Bahkan diam di sana 1 hari 1 malamnya itu mendapatkan pahala, diam saja. Itulah keutamaan melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan di Mekah. Semoga kita bulan-bulan Ramadan mendatang bisa berpuasa di sana. Amin. Maja'ah aturan-aturan yang datang, aturan-aturan yang datang min amris shaimih, dari orang yang berpuasa, bihifdzi lisanihi, dengan menjaga lisannya. Ayo lisannya dijaga. Maksudnya bukan lisannya dilihat terus takut diambil orang, bukan. Jangan ngobrol, jangan membicarakan sesuatu kecuali baik dan urgen. Wa jawarihihi, dan seluruh anggota badannya dan seluruh anggota tubuhnya dan seluruh anggota tubuhnya. Minal musyatamati, dari saling misuh, saling membuli, saling ngejek, tidak boleh, khususnya di bulan Ramadan. Wa maja'ah, dan apa saja yang datang, wa maja'ah, dan apa saja yang datang, fit tahdhiri, di dalam memberi peringatan, min qauliz zur, dari perkataan palsu, palsu, janji palsu, PHP gak boleh. Ya. 1, an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza kana, bila dijumpai yaumu shaumi ahadikum, hari puasa salah satu di antara kalian, salah satu di antara kalian, fala yarfuth, maka jangan bicara kotor.
wala yaskhab, dan jangan mengatakan, apa kalau bahasa halusnya, apa? Hah? Jajan apa? Ya, itu sudah paham ya. Apa? Apa? Teng-teng, enteng, ya itu sudah. Wala yaskhab, dan jangan berkata, ya itu sudah. Ya misuh, dan jangan misuh gitu aja ya. Isi misuhnya itu. Fa in sabbahu, apabila misuh padanya, pada orang yang berpuasa, ayo diartikan, jangan pijet-pijet dulu. Apabila misuh padanya ahadun, seseorang, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, yang berpuasa hendaklah dia berkata, inni shaimun, sungguh saya berpuasa. Jadi kalau ada orang misuh pada kita, kebetulan kita berpuasa, stop, ngapunten, lagi puasa loh. Ada dua orang papasan, ada dua orang saling bermusuhan papasan di jalan tikungan. Kemudian sama-sama bersepeda di bulan puasa. Akhirnya dua orang ini tabrakan di bulan puasa. Kebetulan tabrakannya itu menjelang buka puasa. Tabrakan. Waktu itu maghrib kurang 1 menit. Gak apa-apa, maaf lagi puasa. Setelah mau nyalakan sepedanya, adzan, Allahu Akbar. Akhirnya sepedanya dimatikan lagi. Berkelahi dua orang ini. Wah, sekarang sudah gak puasa. Maksudnya bukan begitu. Puasa saja kita harus sabar, apalagi di luar puasa. Bukan ketika ada orang misuh, maaf saya puasa, tapi awas nanti ketika sudah buka puasa. Bukan begitu maksudnya ya. Di bulan puasa terlatih sabar, sehingga di luar bulan puasa kita terbiasa sabar. Di bulan puasa melatih sabar, di luar bulan puasa sudah terbiasa Ada namanya orang bernama Sabar, Pak Sabar namanya. Tapi tiap hari muarah terus ya. Muttafaqun alaih, hadis disepakati. Muttafaqun alaih, hadis disepakati sahihnya. Muttafaqun alaih, hadis disepakati sahihnya. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah
Hadis kedua, wa anhu, dan dari Abi Hurairah aidan juga, qala, beliau berkata, qala, bersabda an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, man, barang siapa, lam yada, yang dia tidak meninggalkan, qaulaz zur, kata-kata keji atau kata-kata kotor, wal amalah, dan melakukan bihi, hal-hal kotor, wal amala bihi, dan melakukan hal-hal kotor, falaisah, maka tidak ada, falaisah, maka tidak ada, lillah, bagi Allah, lillah, bagi Allah, hajatun, hajatun, hajat, fi ayyada'ah, dalam usaha dia meninggalkan, dalam usaha dia meninggalkan, ta'amahu wa syarabah, ta'amahu, makanannya, wa syarabahu, dan minumannya. Barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan kata-kata kotor, tetap melakukan hal-hal yang berbau dosa, maka bagi Allah tidak bernilai meskipun dia tidak makan dan tidak minum. Tidak ada nilainya meskipun lapar, kalau perkataan dan perbuatannya itu masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ayyuwaffiqanallah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, wal amala bihi, dan mengamalkan hal-hal baik, amin Allahumma. Jadi kalau ada orang berpuasa kata-katanya masih suka membuli temannya, perilakunya masih sering melakukan mengganggu temannya atau hal-hal yang dilarang oleh agama, maka tidak ada nilainya meskipun dia tidak makan dan tidak minum. Rawahu, meriwayatkan pada hadis, meriwayatkan pada hadis Al-Bukhari, siapa Imam Bukhari, wa ashabus sunan, dan para imam pemilik kitab sunan, dan para imam pemilik kitab sunan. Kaifa kana, bagaimana sih, bagaimana kana ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadanah, di bulan Ramadan, wama, dan apa saja, yutlabuh, yang dianjurkan, minal iksari, dari memperbanyak, minal khairih, dari kebaikan, fihi, di bulan Ramadan,
bagaimana apa saja amaliyah Rasulullah di bulan Ramadan dan apa saja amalan-amalan ibadah yang diperintahkan agar kita memperbanyak melakukannya di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan apa yang harus kita lakukan, harus kita memperbanyaknya di bulan Ramadan. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, Ibnu Abbas berkata, karena ada Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadan nasih, insan paling loman, manusia paling loman, dermawan, manusia paling dermawan. Rasulullah itu manusia paling dermawan, hamba Allah paling dermawan. Wa kana, dan beliau, ajwaduma, wa kana, dan ada, bukan beliau ya, dan ada, ajwaduma, sifat kedermawanannya, ajwaduma yakunu, sifat kedermawanannya, ajwaduma yakunu, sifat kedermawanannya, fi Ramadanah, di bulan Ramadan, fi Ramadanah, di bulan Ramadan. Nabi Muhammad itu sudah dermawan, tapi kalau di bulan Ramadan tambah dermawan. Nenek saya itu pedagang. Kalau kakek saya itu hidupnya beribadah saja, beribadah terus. Kalau nenek itu hobinya, amaliyahnya, pekerjaannya berdagang. Beliau kalau pergi berdagang itu ke tengah-tengah kota. Beliau rumahnya di Jatiroto Utara, di Jember sana. Kalau berdagang di tengah alun-alun kota Jember. Dulu fasilitas orang-orang berdagang itu melalui transportasi kereta api. Beliau kalau membawa barang dagangannya naik kereta api. Sembarang yang dijual, buah-buahan, bahkan mentimun. Di dalam kereta api itu kan banyak orang yang mau beli sesuatu tidak ada. Gak seperti kereta zaman sekarang. Itu banyak orang minta dagangan nenek saya. Ya gak apa-apa, disuruh makan-makan barang dagangannya. Bahkan ketika nyampe tempat di mana beliau berdagang, barang dagangannya itu sudah tinggal separuh, karena dibagi-bagikan kepada penumpang kereta api, sampai tinggal separuh. Tapi masih ada hasilnya. Itulah kelemahan beliau. Hina yalqahu, fi Ramadanah, di bulan Ramadan. Fi Ramadanah, di bulan Rasulullah itu dermawan, apalagi di bulan Ramadan tambah derma. Hina yalqahu,
di waktu berjumpa dengan beliau, hina yalqahu, di waktu berjumpa dengan beliau, Jibrilu, malaikat Jibril, Jibrilu, malaikat Jibril, wa kana, dan ada, yalqahu, menjumpai pada Nabi, Jibrilu, siapa Jibril, fi kulli lailatin, di setiap malam, di setiap malam, min Ramadanah, dari bulan Ramadan. Fayudarisuhu, kemudian Jibril tadarus bersama Nabi, kemudian Jibril tadarus bersama Nabi Al-Qur'anah, Al-Quran. Jadi apa sih aktivitas Nabi di bulan Ramadan selain bagi-bagi? Nabi kalau bulan Ramadan sering tiap malam kedatangan tamu, teman, yaitu malaikat Jibril, tadarus. Jadi Nabi Muhammad kalau bulan Ramadan tiap malamnya aktivitasnya tadarus Al-Qur'an. Alhamdulillah kita diberi rezeki oleh Allah untuk bisa tadarus Al-Quran tiap malam. Amin Allahumma amin. Fala Rasulullah, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina yalqahu, tatkala bertamu padanya, pada beliau, Jibrilu, siapa Jibril, ajwaduh, ialah paling dermawan, bil khairih, dengan harta. Jadi Rasulullah itu sering berbagi-bagi takjil, berbagi-bagi harta, apalagi di bulan Ramadan. Ngasih-ngasih ampau. Kalian nanti ketika pulang hari Lebaran itu kan banyak yang meniru Rasulullah, ngasih-ngasih ampau ya. Kalau bisa salam ke orang tuanya atau ke Pak Le, Bu De, paman, saudara-saudaranya. Kalau Rasulullah itu bagi-bagi ampaunya sejak bulan Ramadan. Tidak usah nunggu hari raya. Tapi biasanya dikumpulkan dulu, baru ketika hari raya dibagi-bagikan. Tapi kalau Rasulullah ampaunya dikasihkan sejak bulan Ramadan. Loman-lomannya hamba bil khairi, dengan harta, minarrih, lebih loman, minarrih, daripada angin, minarrih, daripada angin, al-mursalatih, yang terlepas. Jadi kedermawanan Rasulullah itu lebih dermawan, seakan-akan melebihi angin yang terlepas. Kalau ada uang langsung dibagi-bagikan Rasulullah ya. Kalau tidak bisa meniru 100%, 90% atau 70% atau 50% atau 10% atau satu debu sunnah-sunnah Nabi minimal kita usahakan untuk melakukan
Rasulullah suka baju putih, apalagi hari Jumat. Maka usahakan berbaju putih ketika hari. Makanya tim ubudiyah, tim tarbiyah mengusahakan wajib di tilmid berbaju putih kalau hari Jumat. Kalau tilmidah tidak usah baju putih karena sudah putih. Tapi lebih-lebih memakai baju putih. Muttafaqun, disepakati sahihnya alaihi, atas hadis alhamdulillah. Besok ngajinya libur. Selama 1 bulan kurang. Jadi gak usah ngaji kitab. Tapi di murojaah sangat dianjurkan. Semoga ngaji ini akan tetap berlangsung sampai kita kembali ke PON. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam. Baca salawat 3 kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khatimi wa yustastal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa dunalu bihil ragaibu wa husnu khatimi wa yustastal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman
tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa dunalu bihir ragaibu wa husnu khawatimmi wa yustastal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin ya Rabbana tarafna bi annana aqdarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna ya Rabbana tarafna bi annana aqdarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan tagsil li kulli hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma ya rabbana tarafna bi annana aqdarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fadlan wajudan manna la biktisabi minna fil mustafa rasuli nahdo bi kulli sulli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada taisi suhbi walhamdulillah ilahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillah ilahi fil bad'i wa tanahi ya rabbana tarafna bi annana aqdarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad.